يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillah, menuju ke pengertian sunnah insyaallah ta'ala. Antum ya? Pengertian sunnah. 1. Pengertian sunnah. Pengertian sunnah yang kami maksudkan dalam buku ini adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapat ganjaran atau pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa. Lebih jauh, sunnah tersebut adalah yang berkali-kali dilakukan dalam sehari semalam, yang bisa kita amalkan atau kerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Saya menyimpulkan bahwasanya apabila seseorang bersungguh-sungguh dalam melakukan sunnah-sunnah harian, maka ternyata terdapat tidak kurang dari 1000 sunnah yang ada di setiap aktivitas hidup orang itu. Dan risalah ini semata-mata menjelaskan sarana yang akan memudahkan dalam pengamalan sunnah-sunnah keseharian yang jumlahnya lebih dari 1000. Jika orang muslim bersungguh-sungguh menerapkan 1000 sunnah dalam sehari semalam, maka otomatis atau dalam hitungan matematis dia sudah menerapkan 30.000 sunnah dalam 1 bulan. Lantas bayangkanlah nasib orang-orang jahil atau yang tidak mengetahui perihal sunnah Nabi SAW, termasuk orang yang mengetahui namun enggan atau tidak mau mengamalkannya. Berapa banyak kedudukan di sisi Allah dan kebaikan yang hilang dari diri mereka. Sungguh, mereka semua benar-benar masuk ke dalam golongan umat manusia yang merugi. Di sini perlu penjelasan pengertian sunnah. Ya, dimaksud di sini amalan sunnah enggak masuk ke makna wajib. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah yaitu apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan namun tidak sampai kepada kewajiban. Ya, bonusnya gitu loh. Ya, wajibnya ada sendiri babnya tapi nggak di buku ini. Makanya nanti di permasalahan ketika sunnah pergi ke masjid, itu sunnahnya apa? Bersegera menuju ke masjid. Tidak wajib, tapi sunnah. Kemudian doa pas jalan ke masjid, ada doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Itu kita minta cahaya. Tapi bukan berarti Allah jadikan cahaya bercahaya gitu tiba-tiba orang lihat, ini pergi masjid langsung ada cahaya. Enggak, tapi ada ya Allah Ta'ala yang Maha tahu. Kemudian berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan. Kemudian yang keempat, menuju masjid dengan berjalan kaki. Ini rata-rata kayak motor kayak ini. Bisa dikiaskan nggak, Pak? Beda. Kalau misalnya pakai jalan kaki, karena tiap khotohnya, tiap langkahnya dihitung pahala dan dihapus dosa. Kalau misalnya naik motor kan tergantung dari speednya, Pak ya. Gonya ya. Jadi beda karena ini. Kemudian berdoa ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, kemudian memprioritaskan taruh diri di saf pertama. Tapi itu nggak wajib kan? Berdoa pas keluar masjid, mendahulukan kaki kiri pas keluar masjid, sholat tahiyatul masjid, itu semua sunnah. Sunnah semua itu, tidak wajib. Tetapi apakah semua orang tahu itu? Enggak semua orang tahu. Yang tahu pun apakah semua yang ngamalin? Enggak semuanya ngamalin. Nah, berarti kalau misalnya kita diberi rezeki oleh Allah pengetahuan dan juga diberi rezeki oleh Allah Ta'ala amalan, maka ini yang sempurna udah. Ini yang sempurna. Cuma memang tidak harus semuanya, yaitu sesuai kemampuan. Kayak misalnya di antara sunnahnya dalam tradisi para ulama kajian misalnya. Itu nggak harus kajian setiap hari, nggak harus. Sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu ya udah, itu kan. Tetapi kalau misalnya nggak pernah ngaji sebulan sekali lah, ini yang aneh. Ini yang aneh. Enggak pakai tradisi awam di antara kaum sahabat, mereka pun mengaji dan mereka bertanya kepada Rasul. Bahkan akhwat-akhwatnya, ummahatnya juga bertanya kepada Rasul. Nah, cuma mungkin sekarang memang masih akhwat yang lebih semangat kadang-kadang daripada ikhwannya. Nah, ini musibah ini ya. Padahal yang bakal jadi kepala keluarga ikhwan kita ya. Tapi malah akhwat yang luar biasa ya. Mereka berkonspirasi bareng-bareng, gerombolan banyak-banyak. Ya ikhwannya berpencar-pencar udah gitu
Pas di kajian nunduk-nunduk. Oh iya nje. Turu ya. Ya. Itu tadi ya pengertian sunnah ya, udah paham di sini maksudnya sunnah enggak langsung wajib. Faedah menerapkan sunnah. 2. Faedah menerapkan sunnah. Di antara faedah atau manfaat yang dapat dipetik seseorang dalam menerapkan sunnah Rasulullah SAW adalah A. Akan sampai kepada derajat mahabbah atau kecintaan Allah kepada para hambanya yang mukmin. B. Sebagai pelengkap atas kekurangan dari pelaksanaan ibadah yang wajib. C. Mencegah agar tidak jatuh ke dalam bid'ah. D. Sebagai bagian dari pengagungan syiar Islam. Wahai kaum muslimin, hidupkanlah sunnah Nabi dalam realitas kehidupanmu sehari-hari. Apabila bukan umat Islam, siapakah lagi yang akan menerapkan sunnah Nabi? Sungguh, merealisasikan sunnah-sunnah yang asing tersebut dalam keseharian hidup merupakan tanda dari kecintaan yang sempurna dan sebagai tanda mutabaah yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Bismillah. Faedah di antara faedahnya kita menerapkan sunnah Rasul. Pertama, mahabbatullah. Minta mahabbatullah dengan cara menerapkan sunnah Nabi-Nya SAW. Yang kedua, B, kita tahu ibadah wajib yang kita lakukan itu jauh dari kata sempurna, jauh dari sifat sempurna, sehingga masih banyak kekurangan. Nah, untuk menambal kekurangan tersebut kita membutuhkan amalan-amalan sunnah. Ya. Yang ketiga, mencegah agar tidak jatuh ke dalam bid'ah. Ketahuilah orang kalau misalnya dia sudah Allah rezekikan keinginan menuju ke sunnah Nabi, maka dia akan mulai muak dengan bid'ah. Males ngeliat hal-hal yang sifatnya baru dalam agama dan semuanya. Kayaknya nggak penting kayak gini, nggak apa sih gitu kan. Ada perasaan gitu. Karena kontra antara ibadah sunniyah dengan bid'ah. Kontra itu kan selalu kontra. Sebagaimana kontra orang-orangnya. Susah bersatu. Makanya kita mau negakin negeri, keamanan dan kalau bareng dengan kaum ahli bid'ah begitu saja, bareng nyampur, itu yakin bakal tercerai-berai. Karena sebenarnya ini ibarat air dan minyak sebenarnya, nggak bakal bersatu. Satunya madarat, satunya manfaat. Madarat dan manfaat nggak boleh disatukan. Ya, tapi yang bermanfaat harusnya mempengaruhi yang bermadarat ini supaya lebih baik. Oleh karena itu, dikatakan oleh para ulama, jika suatu tanah, jika suatu negeri itu di sana tersebar sunnah, maka semakin sedikit bid'ahnya. Ya. Makanya kalau misalnya pejuang-pejuang sunnah itu semakin banyak, misalnya di Cilangkap, insya Allah semakin banyak, ya kajian-kajian sunnah semakin banyak, insya Allah kajian-kajian bid'ah semakin sedikit. Tapi misalnya semakin berani, semakin teguh, semakin istiqomah, insya Allah kajian-kajian bid'ah semakin sedikit. Dan sebaliknya, di suatu negeri kalau misalnya di sana banyak hal-hal bid'ah, maka pasti sunnahnya makin mengecil. Makanya dalam suatu hadis mauquf atau kalimat sahabat kalau salah, ketika suatu bid'ah dikobarkan atau diadakan, itu menandakan satu sunnah telah mati. Iya kan? Satu bid'ah ketika ada, maka satu sunnah telah mati. Jika diadakan lebih, maka berapa sunnah mati. Jika sampai berseluruhan di seluruh antara negeri, maka berarti sunnah itu hampir saja sekarat mati. Maka butuh orang-orang yang berani berjuang konsisten untuk memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan semoga itu, ya kita semoga menjadi salah satu dari pasukan-pasukan Allah Ta'ala. D, sebagai bagian dari pengagungan syiar Islam, yaitu adalah manfaat-manfaat dari menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah pada hari Senin besok mudah-mudahan kita udah bisa mulai membaca kitab ini secara rutin insyaallah Ta'ala. Ini ibarat kitab fikih juga sebenarnya. Ya, insyaallah taala ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ supaya kita ini enggak ada penyesalan. Soalnya kita tuntut ilmu ini kita rasanya enggak dapat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah itu kalau salah itu bukan hadis, Pak. Tuntutlah ilmu minal lahdi ilal lahdi. Itu perkataan ulama, Pak. Tapi maksudnya di situ, ya bukan berarti seseorang kalau Allah berikan hidayah pada usia menengah atau usia senja, berarti bermasalah. Enggak, malah justru itu jauh lebih baik. Karena yang namanya taubat itu enggak mengenal usia sebenarnya.
Para sahabat juga di antara mereka ada yang baru masuk Islam ketika tua. Baru masuk Islam ketika Nabi menjelang wafatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah itu masuk Islam di periode Madinah 1 tahun sekian bulan sebelum Nabi wafat. Tapi apa Pak hasilnya? Abu Hurairah Muslim baru, tapi hasilnya Abu Hurairah ini menghasilkan ribuan hadis, yang paling banyak di antara semua sahabat. Jadi beliau baru hadir dalam Islam di penghujung hayat Nabi SAW. Nah, itu dan beliau masuk Islamnya ketika bukan beliau masih kecil itu enggak, tapi memang sudah dewasa. Dan banyak para sahabat seperti itu. Dan bahkan mayoritas sahabat masuk Islam ketika mereka sudah dewasa, udah 30, kayak gitu. Banyak yang seumuran Nabi juga. Sehingga yang namanya hidayah itu tidak mengenal usia. Selama dia masih hidup, maka ketika Allah berikan hidayah, maka itu sebenarnya karamah dari Allah Ta'ala yang tidak mengenal usia. Karena pemuliaan dari Allah Ta'ala itu adalah pemuliaan bukan karena usianya, tetapi karena memang Allah yahdi may yasha. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Kemudian juga ada seorang syekh di Mesir yang sekarang Masya Allah udah menjadi syekh besar, alim kabir di Mesir. Beliau baru mulai mengaji pada usia 31 tahun. Tapi setelah beliau lulusan umum, maksudnya bukan syariah, bukan kampus syariah, bukan fakultas syariah. Namun beliau giat setelah itu sampai sekarang usianya mungkin sebapak mungkin sampai atau ya pokoknya lahir kayak tahun 50-an. Terus sekarang menjadi alim kabir, hafal banyak sekali hadis. Kemudian ada juga seorang syekh sekarang yang memiliki kitab-kitab hadis besar. Dulunya adalah seorang beragama Hindu. Ya, kemudian pas dewasa baru masuk Islam. Jadi tidak ada ini, kalau misalnya dikatakan terlambat, nggak ada terlambat Pak dalam urusan hidayah. Nggak ada terlambat. Seorang bahkan di zaman Nabi ada 1 hari doang Islamnya. Dia masuk Islam, besok ikut dalam perang, kemudian mati, dan semoga Allah catat syahid. Dan ini masih fitrah. Jadi kalau misalnya dia dapat hidayah, kan orang dapat hidayah walaupun di masa tua, itu berarti kan taubat. Taubat, kata Syekh Utsaimin dalam syarah Al-Usul min Al-Usul, ada 2 macam. Taubat mutlaqah dan taubat muqayyadah. Taubat mutlaqah ini mutlak dia taubat dari semua kesalahan, berarti dia hijrah kemudian kepada sunnah. Nah yang seperti ini full dia. Kalau dia mati 1 detik setelah taubatnya, Allah ampuni semua itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah keterlambatan, itu nggak ada. Ketika sudah ada hidayah, maka itu sama tanda-tanda itulah tepatnya Allah Ta'ala inginkan pada saat itu. Dan pasti ada hikmahnya. Ketika Allah beri hidayah anak ini ketika masih muda, maka itu hikmahnya ada untuk dirinya sesuai dengan kondisi dirinya. Ketika Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang yang udah tua, maka itu memang yang Allah anggap cocok. Memang cocoknya ini pas tua aja diberi hidayah. Mungkin mengingat kesalahan masa lalunya. Dan itu udah alhamdulillah ketika Allah Ta'ala berikan hidayah ketika masa tua. Karena yang Allah beri hidayah pada masa muda misalnya, belum tentu dia masa tuanya juga seperti itu. Kita nggak tahu. Sehingga tidak ada kepastian. Tua atau muda, ketika udah ada hidayah, itu bukan masalah terlambat atau tidak. Itu masalah syukurnya kita bagaimana setelah kita dapat hidayah itu. Apakah kita siap konsisten dengan hidayah itu atau tidak itu Pak. Jadi alhamdulillah, kalau Allah berikan kita hidayah sekarang di usia senja, maka itu jauh lebih indah dibandingkan kalau Bapak lihat yang sepantaran Bapak masih banyak yang belum. Maka itu alhamdulillah. Jadi jangan pandang terlambat atau tidaknya, tapi pandang alhamdulillah Allah berikan kepada saya sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu aja Pak. Itu enggak masalah itu. Gini Pak, seseorang enggak itu enggak benar sebenarnya kayak gitu. Ketika orang sudah diberikan oleh Allah hidayah, maka jangan noleh ke masa lalu dia. Masa lalu dia adalah masa lalu dia.
Itu malah justru takutnya kesombongan, jadinya mentang-mentang dai tersebut masa mudanya Allah berikan hidayah. Ya, itu enggak benar. Misalnya ada di zaman Nabi SAW seorang pezina mengaku dirinya berzina. Ya Rasulullah, saya berzina, tolong hukum saya. Hukum saya sampai mati kan? Kerajam ini karena muhsanah, karena perempuan udah punya suami. Berzina. Ya Rasulullah, saya berzina. Tolong hukum saya. Itu pengen taubat itu. Sampai wafatnya kemudian Rasulullah salati dia. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dia pezina." Masya Allah, dia itu kalau taubatnya dikiaskan dengan taubat puluhan orang Madinah, dia lebih berat taubatnya. Itu taubat apa? Setelah berzina, Pak. Setelah berzina, Pak. Ya saya nggak perlu tanya, Bapak lu berzina apa enggak perlu tanya. Itu setelah berzina dihukum had, rajam, mati dalam keadaan hukuman. Dan kata Rasulullah, taubatnya itu kalau ditimbang itu lebih berat dari taubatnya seluruh penduduk Madinah bahkan. Itu menunjukkan ketika seseorang udah taubat, enggak usah diomongin masa lalunya. Udah cukup dah. Dan bisa jadi taubatnya dia itu benar-benar. Mau usia tua kayak mau gimana. Selama dia taubat, Allah ampuni, Allah Tawwabur Rahim. Jangan malah patahkan semangat masa mudanya kemana. Udah itu bukan ibrah lagi masa mudanya kemana. Karena Pak Dai sendiri belum tentu bisa tahu masa tuanya Pak Dai kayak mana, ya kan? Kita nggak tahu. Jangan sampai mentang-mentang kita pas muda ini udah ngaji, udah pinter, terus pasti masa tua kita seperti ini lebih baik lagi pasti. Belum tentu. Wallahu a'lam. Kita nggak bisa memastikan. Sebagaimana dulu juga Bapak ketika masih muda nggak tahu kok Bapak bisa seperti ini, alhamdulillah pas tuanya. Nggak tahu. Jadi memang semua itu Allah, dari Allah semua. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dan bukan kita yang ngatur, bukan kita rencanain. Mungkin kita menginginkan, namun kata Allah taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan apa yang kamu inginkan, kalian kehendaki itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun kita serahkan kepada Allah. Dan Bapak jangan terganggu dengan kalimat itu. Kemana aja masa mudanya, ya ke dunia, kemana aja terserah saya. Tapi kan sekarang yang penting itu sekarang. Ketika udah hijrah, start itu dari hijrah, bukan start dari dulu, kan? Dulu, taubat udah taubat. Kata Rasulullah SAW, al-Islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu kalau udah taubat menghapus apa yang sebelumnya itu terhapus. Kecuali kalau masalah hutang atau masalah curi itu harus dikembalikan ke haknya. Tapi kalau masalah maksiat, Allah itu menghapus semuanya. Bapak jangan menyia-nyiakan rahmat Allah dan jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayasu min rahmatillah." Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan di antara perkataan salaf, di antara dosa yang besar adalah at-tayaus min rauhillah, yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Ya, rahmat Allah, yaitu Bapak minta aja rahmat Allah dan jangan minta rahmat dai tersebut. Kalimat-kalimat itu anggap aja ya cuma cambuk doang, bukan untuk mematahkan semangat insyaallah. Ya juga jangan dendam juga sama dai tersebut karena manusia kan, salah juga kan. Ya, insyaallah Allah taala memberikan yang terbaik buat Pak Masdar dan juga semua dari kita. Ya, yang pasti kita sama-sama berharap kumpul sama-sama insyaallah di akhirat dengan baik-baik insyaallah.